Nah, senyum-senyum dia besok 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 Iya, pergi. iya. Baik, kita mulai ya, Pak Agung ya. Iya, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam mulai warahmatullahi materi mentoring mingguan terkait bagaimana kita mengakuisisi aset dengan cara sesi atau lelang. Tentunya kita butuh beberapa trik khusus ya, butuh beberapa treatment khusus agar akuisisi sesi ini aman, baik sesi atau lelang aman. Karena di beberapa kasus, teman-teman yang nggak mengerti ilmunya, yang nggak mengerti caranya dengan betul, mereka cuma tergiur harga murah dari NPL, akhirnya nggak lihat data, nggak mau survei, cuma diiming-iming dari pihak bank bahwa aset ini murah, akhirnya diambil. Begitu diambil, nggak taunya si penghuninya masih di situ nggak mau keluar. Atau si dari pihak perbankan nggak ngasih tahu kalau aset itu ternyata masih dalam proses hukum, entah itu waris, entah itu harta gono gini. Nah, sebenarnya meskipun itu waris ataupun harta gono gini, ketika kita sudah mengambil alih, apalagi kalau mengambil alihnya lewat lelang, itu sudah legal. Cuma ketika si debitur ini bertahan, ketika si debitur ini melakukan upaya hukum, proses kita untuk balik nama itu kadang terhambat. Nah, gimana caranya biar kita akuisisi ini nggak ada masalah, gimana caranya akuisisi ini biar aman, ya kita belajar dulu. Makanya di Tuan Tanah Project ini, di komunitas Tuan Tanah Project ini kita punya SOP. SOP-nya dari mulai kita minta data sampai kita mengakuisisi satu aset, itu kita sebut kegiatan pra-eksekusi. Nah, nanti setelah pra-eksekusi dilanjut eksekusi, nah setelah eksekusi pun kita lanjut proses pasca eksekusi. Itu ada SOP-nya. Ketika teman-teman mengikuti SOP yang yang sudah proven, yang sudah saya praktekkan sendiri, insya Allah nggak bakal ada masalah. Insya Allah nggak bakal bermasalah seperti cerita-cerita nggak enak di luar. Gitu. Nah, kita mulai bagaimana dari pihak bank ini mereka nggak bakal melihat aset ini aman atau enggak, mereka nggak akan melihat. Yang mereka lihat adalah bagaimana caranya menurunkan tingkat NPL di mereka. Jadi petugas bank di bagian recovery asset and sales, tugas mereka adalah menurunkan persentase NPL bank tersebut. Nah, mereka nggak ngurusin masalahnya apa, yang penting itu aset laku, gitu. Nah, sementara kita sebagai calon pembeli harus punya ilmu, harus punya pemahaman, memilih-milih aset yang mudah buat diakuisisi. Jangan ngelihat cuma angka murahnya aja. Murah kalau pengurusan untuk pengambil alihannya itu mahal, ya sama aja. Kalau bisa cari memang yang murah dan proses pengambil alihannya juga nggak susah, kalau bisa. Nah, apakah nggak ada? Banyak. Saya setiap kali akuisisi rumah, itu bisa dibilang prosesnya semua mudah. Kenapa mudah? Karena saya pakai SOP. Nah, SOP yang saya pakai ini bisa diterapkan ke teman-teman. Nah, kita datang ke KCU Bank, kita bilang kita mau minta aset, anggaplah ini masih kosong, kita tinggal klik di sini. Misalnya Sorry, Coach. Coach. klik ya, Maaf, maaf, maaf. Coach, yang website ini kita harus daftar dulu atau enggak ya, Coach ya? nggak perlu daftar. Oh, oke, Kalau oke. kita daftar ketika kita mau masuk lelang. Kalau cuma buat ngisi Oh, pas datanya, masuk nggak usah. lelang. Nggak usah, kecuali kita udah mau masuk lelang, baru kita harus punya account di sini. Nah, Apa, Coach, ini ya? Websitenya lelang. sebentar nih saya tunjukin caranya. Jadi kalau Oke, seandainya oke. dari nol aja, ini tab, Ya. ketik di sini, itu nah akhirnya datanya juga akan dibuka sama sama bank. Nah, ini saya bahas satu-satu. Ya, kotak-kotak ini apa? Uraian ini uraian. Jadi jelas ya gimana caranya minta dapat data dari bank, gimana caranya minta data dari bank, datang ke bank langsung atau dari website KPKNL. Terus berikutnya adalah kegiatan prakuisisi. Apa sih kegiatan prakuisisi? Kegiatan prakuisisi adalah kegiatan di mana kita harus memilah-milah data, memilah-milah aset yang akan kita ambil, pilih aset yang sesuai budget, kondisinya aman, terus peralihannya nggak susah. Itu kita cari. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus bisa baca data dengan benar. Nah, ini penting karena data yang di-share dari pihak bank itu ada beberapa informasi di kolom tersebut. Dari mulai buat saya, keberhasilan kita mengakuisisi aset secara aman itu ditentukan 50% dari survei, 30% baca data, 50% dari survei, 20%-nya informasi warga sekitar. Gitu. Jadi penting ya kalau udah bisa baca data, kita survei, match ditambahin dengan informasi dari warga sekitar, itu kita bisa lihat rumah ini aman atau enggak. Gitu. Nah, yang model kayak gitu sudah dapat dipastikan mereka akan gagal akuisisi. Kalaupun berhasil, kemungkinan bermasalah yang mereka ambil. Gitu, karena dia nggak paham. Nanti praktek saya di lapangan bagaimana cara negosiasi, saya akan kasih tahu, saya akan bongkar, terus saya yakin nggak bakal cuma satu kali sesi ini. Ke depan, ketika teman-teman negosiasi, pasti akan ketemu beberapa kendala. Itulah fungsinya mentoring, itulah fungsinya sering-sering ketemu sama saya. Nanti saya akan kasih tahu beberapa trik negosiasi yang efektif. 1400, 1600, sampai di halaman terakhir. 1978.
gendeng ya. Segini banyaknya aset yang mau ditawarin, saya Hampir sendiri 1000 dapat ini ya? kewalahan. 1.009 ini baru satu cabang BTN, Oh. belum cabang Cibubur, belum cabang Depok, belum cabang di Jakarta Harmoni, belum, ini baru satu cabang aja. Satu cabang aja, saya nggak mungkin bisa ngambil semua. Iya 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 iya. Inilah fungsinya kenapa saya bilang kita harus bikin komunitas, biar ini tuh bisa kita keroyok rame-rame, data-data Iya. aset ini bisa kita keroyok rame-rame, gitu ya. Nah, sekarang udah ada beberapa orang yang punya modal atau punya investor ya, dia bikin PT, sekali akuisisi aset-aset di Bekasi itu bisa sampai 10, 13 Mhm. rumah, gitu. Jadi mereka tabung dulu. Oke, lanjut ke materi ya, gimana caranya baca data. Ini ada angka. Ya udah Coach, ajak kopdar aja kalau 250 masih menarik itu kalau juga kasus gitu Coach. Iyalah, iyalah. Itu nah sebenarnya data itu banyak Pak. Saya tuh kemarin ditawarin sama salah satu BPR itu kontrakan, Hmm. kontrakan 23 pintu di Sentul. Wow. Outstanding-nya cuma 150. Hah? 150? Cuma 150 juta outstanding-nya. Wah, tapi itu akuisisinya tapi Coach Ahmad kan udah ahli lah kalau akuisisinya mah, Nah, itu nanti pengosongannya. ya maksud saya kalau misalnya saya dapat penawaran-penawaran menarik seperti itu, kalau saya makan sendiri kan nggak mungkin, Pak. Iya. Ya kan saya punya sertifikat, maksudnya aset saya sekarang dalam bentuk sertifikat kan. Nah, Mhm. kan untuk meliquidkan itu kan butuh proses. Iya. Gitu. Nah, kalau kita berkomunitas bisa dibilang saya punya banyak aset yang mudah diakuisisi cuma terbentur beberapa hal gitu. Nah, saya share ke teman-teman mau apa enggak kan gitu. Iya iya iya, sepakat sih Coach. Nah, iya, nah saya akan nawarin ke orang-orang yang sudah bergabung ke circle saya aja, di luar itu nggak akan saya lepas. Kemarin Pak Notaris ada salah satu notaris ketemu saya juga minta nggak saya kasih. Saya bilang kalau Iya enggak Coach, kalau segitu mah gurih itu. Kalau Cibubur Country 250 merem saya juga berani itu kalau di situ. gitu. Saya Nah, aja yang kios aja 100 beli proyek kecil gitu. iya. Nah, sebenarnya peluang itu banyak Pak. Nanti kalau kalau misalnya mau lebih intens ketemu sama saya buat ngobrol juga nggak masalah kan. Di Bogor ke rumah saya Iya. juga kita